Fakta autopsi ulang jasad ibu dan anak korban pembunuhan di Subang. Ini pengakuan penggali kubur. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Pihak kepolisian masih terus berusaha mengungkap kasus kematian ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Kabar terbaru, Sabtu, tanggal 3 bulan 10 2021, sore, pihak kepolisian bongkar makam Tuti Suhartini 55 dan putrinya Amalia Mustika Ratu 23 yang sudah terkubur selama 45 hari. Diketahui sebelumnya, Tuti Suhartini 55 dan putrinya Amalia Mustika Ratu 23 telah ditemukan dalam keadaan sudah meninggal di dalam bagasi mobil Alphard yang terparkir di garasi rumah Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat, Rabu 18 bulan 8 2021 pagi. Kemudian kedua korban dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kamis 19 bulan 8 2021 setelah dilakukan autopsi. Sampai saat ini, kepolisian masih belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Berikut sejumlah fakta terkait dengan autopsi ulang yang dilakukan pihak kepolisian pada sore kemarin. 1. Minta izin Yosef Jumat malam. Kepolisian sebelumnya menemui Yosef, suami dari Tuti Suhartini sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu, Jumat tanggal 1 bulan 10 2021 malam, sebelum membongkar makam kedua korban. Betul, kemarin malam pada saat jam 23.30 waktu Indonesia Barat, Pak Yosef dihampiri oleh penyidik dari Polres Subang untuk meminta izin terhadap pembongkaran makam istri sama anaknya, ucap Fajar Sidik, tim kuasa hukum Yosef. Fajar belum mengetahui pasti apa maksud pembongkaran makam dan autopsi ulang tersebut, juga tujuan dari pihak kepolisian. Untuk tujuannya sama, memang tidak tahu apa yang dilakukan penyidik. Mungkin ini juga bagian dari pendalaman perkara, katanya. 2. Proses autopsi ulang berlangsung 3 jam. Seorang penggali kubur, Waryana, mengungkapkan proses penggalian makam kedua korban dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Seorang penggali kubur, Waryana, mengungkapkan proses penggalian makam kedua korban dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, selesai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Autopsinya pertama gali jam 2, selesai kira-kira setengah 3, yang ibunya terus anaknya, ucap Waryana. Sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, kedua jasad ibu dan anak tersebut selesai diautopsi. Waryana mengatakan jika jasad Tuti terlebih dahulu dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian, lalu dilanjutkan dengan jasad Amalia. Bu Tuti yang pertama, yang kedua anaknya, satu-satu. Sudah selesai ibunya langsung dikubur lagi, lalu menggali makam anaknya langsung, katanya. 3. Berlangsung tertutup. Autopsi ulang yang dilakukan untuk jenazah Tuti dan Amalia, prosesnya berlangsung tertutup. Bahkan keluarga korban tidak ada yang bisa hadir. Turut hadir tim forensik dari Mabes Polri dalam proses autopsi tersebut. Nggak boleh melihat, udah angkat ke meja terus keluar, sudah selesai diautopsi langsung dikubur lagi, kata Waryana, seorang penggali kubur. 4. Kondisi jenazah. Setelah jenazah diangkat dari liang lahat,
jasad ibu dan anak itu langsung ditaruh di atas meja yang sudah disiapkan guna dilakukan autopsi di pemakaman. Dari jasad keduanya, kondisi sudah mulai membusuk dan mengeluarkan aroma tak sedap. Hal itu diungkapkan oleh Waryana, seorang penggali kubur yang sudah ditugaskan untuk mengangkat kembali kedua jasad. Kondisinya sudah membusuk dan mengeluarkan bau menyengat, ucap Waryana. Waryana tidak melihat secara langsung proses autopsi yang tengah dilakukan pihak kepolisian. Setelah menggali dan mengangkat jasad, ia disuruh keluar dari tenda yang sudah dipasang di atas kuburan itu. 5. Hasil autopsi sebelumnya. Dari hasil autopsi sebelumnya terungkap meninggalnya Tuti serta Amalia karena mendapatkan luka retak di bagian tengkorak kepala, diduga karena akibat benturan benda tumpul. Hasil autopsi sementara, kedua korban ini mengalami patah tulang di bagian tengkorak, kepala, dan memar. Itu diperkirakan akibat benturan benda tumpul, kata Kapolsek Jalan Cagak, Kompol Supratman saat ditanya. Kamis 19 bulan 8 2021. Bukan itu saja, Supratman juga mengatakan jika Tuti mengalami luka berat lainnya seperti di bagian bibir terdapat luka robek. Selain itu, ada luka robek di bagian bibir ibunya. Untuk indikasi luka robek, kita juga di TKP mengamankan pisau, ujar Kapolsek. Diungkapkan Kapolres Subang AKBP Sumarni, berdasarkan dengan hasil autopsi korban Amalia diketahui meninggal sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Sementara 5 jam sebelumnya sang ibu diperkirakan meninggal. Berdasarkan hasil autopsi yang sudah dilakukan, kami dapatkan informasinya. Diduga korban ini meninggalnya pukul 04.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 05.00 waktu Indonesia Barat pagi. Kemudian yang ibunya diperkirakan 5 jam sebelumnya. Jadi yang lebih dulu meninggal yaitu ibunya, kata Sumarni. Dari hasil autopsi, menurut Sumarni sementara tidak didapatkan adanya indikasi tindak pidana lain, di antaranya aksi tindak asusila yang ditujukan kepada kedua korban. Kemudian kita juga melakukan pengecekan apakah terjadi tindak asusila atau tidak. Selaput darahnya masih utuh, jadi tidak ada indikasi tindak asusila di sana, ujarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.